Kalau kita mengikuti sepak terjang dari Pak Antoni Salim ya dalam 2 tahun terakhir menurut saya ini agak unik ya. Seperti kita tahu Pak Antoni Salim ini adalah pemilik atau salah satu konglomerat di Indonesia. Beliau memiliki grup dari Indofood ya. Beliau memiliki mayoritas saham INDF, ICBP, kemudian LSIP dan sebagainya, di mana menurut saya saham-saham tersebut masuk dalam kategori saham berfundamental bagus. Cuman menariknya di 2 tahun terakhir ini, tahun 2022 dan 2023 ini, Pak Antoni Salim kayaknya sudah mulai bergeser nih ya. Beliau sekarang suka dengan emiten-emiten dari grup Bakri, khususnya emiten-emiten yang sudah tertidur cukup lama ya, tertidur di Gojab cukup lama. Ya seperti di tahun 2022 kemarin, Pak Antoni Salim masuk di saham Bumi Resources ya, atau saham Bumi, dan juga saham Bumi Resources Mineral atau saham BRMS. Dan bulan Juni kemarin ya, bulan Juni tahun 2023 kemarin, Pak Antoni Salim masuk di saham Dewa yang akhirnya membuat harga saham Dewa terbangun dari tidur yang cukup panjang. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai Dewa ya. Kita bahas sekilas saja apakah dengan masuknya Pak Antoni Salim ke saham Dewa kita juga akan mengikutinya. Nah, pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami ingatkan lagi ya bahwa bulan Agustus besok tanggal 12 dan 13 Agustus di Jakarta kami akan mengadakan workshop offline di mana kita akan membahas banyak hal dan itu langsung praktek. Di antaranya yang pertama, cara membaca laporan keuangan dengan benar. Yang kedua, cara memvaluasi harga wajar saham. Yang ketiga, ciri-ciri saham multibagger ya. Kita mempelajari ciri-ciri saham yang berpotensi naik multibagger. Dan yang keempat, cara menghitung kinerja portfolio yang benar. Workshop 2 hari langsung ya, 2 hari langsung praktek akan kita selenggarakan di Jakarta bulan Agustus besok ya. Pelajari lebih lanjut mengenai workshop tersebut di link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, sekarang kita bahas mengenai saham Dewa atau Dharma Henwa, di mana saham ini bergerak di bidang batubara ya, pertambangan batubara. Memang Pak Antoni Salim 2 tahun terakhir ini kayaknya mulai seneng dengan saham-saham tambang. Tahun 2022 kemarin ya, beliau masuk di saham Bumi Resources, tambang batubara, dan juga Bumi Resources Mineral ya, tambang emas. Dan bulan Juni kemarin tahun ini masuk lagi di saham Dewa yang dimana ini juga saham atau emiten batubara. Kita lihat pergerakan harga saham Dewa dalam jangka panjang, di mana kalau teman-teman lihat di sini ya, harga saham Dewa itu lebih banyak tidur di level gocapnya dibandingkan naiknya ya. Dan saham Dewa ini selalu naik atau selalu terbangun ketika booming batubara. Seperti contoh di sini dari tahun 2013 sampai 2016 sahamnya tertidur di level gocap tiba-tiba naik ya. Seperti kita tahu 2016 dan 2017 saat itu booming-boomingnya saham batubara ya atau emiten batubara ya, dan Dewa pun ikut kecipratan dari 50 naik sampai ke level 104 ya atau naik 100%. Tapi tidak berlangsung lama, akhirnya tertidur lagi. Kemudian tahun 2022 kemarin juga terjadi hal yang sama ketika booming emiten batubara, saham Dewa pun juga kecipratan, akhirnya bangun dari level 50 sampai ke 95, tapi tidak bertahan lama, akhirnya balik lagi ke gocap ya. Masuk tahun 2023, mulai bulan Maret saham Dewa ini tertidur kembali di level gocap. Sebelum akhirnya Pak Antoni Salim mengumumkan masuk di saham Dewa, membuat harga sahamnya tiba-tiba langsung melejit ya, langsung melejit sampai level sekitar 72 di sini ya. 72 sebelum akhirnya tidak berlangsung lama harga sahamnya balik lagi, dan saat video ini diambil ya tanggal 5 Juli 2023 harga saham Dewa ditutup di level 53 ya. Jadi kembali ke level asalnya. Nah, salah satu yang membuat harga saham Dewa bangun karena ya Pak Antoni Salim ya dikabarkan masuk di saham Dewa ini ya. Cuman ya sekali lagi ya tidak berlangsung lama, dan artinya apakah Pak Antoni Salim gagal untuk menggoreng saham Dewa? Ya kita tidak tahu, karena sekali lagi ya dalam jangka panjang harga saham itu pasti akan kembali ke fundamental atau kinerja aslinya.
Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke laporan keuangannya ya. Yang pertama kita lihat neracanya. Kebetulan Dewa saat video ini diambil belum merilis laporan keuangan kuartal satunya. Ya, kita tidak tahu kondisi kuartal satunya apakah nanti tiba-tiba membaik atau tidak ya, karena mungkin Pak Antoni Salim masuk karena mungkin beliau punya bocoran di kinerja kuartal satunya. Tapi buat kita para peritel atau investor retail ini ya, karena kita tidak tahu informasi lebih lengkapnya, ya sudah kita pakai data laporan keuangan tahun 2022 di mana tahun 2022 adalah boomingnya sektor batubara yang harusnya ini membuat semua emiten batubara untung besar ya. Salah satunya seharusnya Dewa ini juga kena imbasnya. Nah, cuman kalau kita lihat neraca di posisi 2022 ada hal yang menurut saya perlu dicermati, yaitu mengenai dua pos ini. Investasi pada saham dan aset tidak lancar lainnya, di mana secara nominal ini cukup besar ya, cukup besar, sekitar hampir 50% dari jumlah aset tidak lancarnya. Ya, ngomong-ngomong mengenai pos yang besar juga di sini sebenarnya ada piutang usaha. Piutang usaha menurut saya hal yang wajar dan tidak ada keanehan, karena dari 52 juta dolar piutang usaha dari Dewa, 50 juta dolarnya merupakan piutang yang belum jatuh tempo ya. Jadi mayoritas piutang dari Dewa ini terbayar penuh ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada tunggakan pembayaran. Kemudian yang kita perlu soroti ya ini tadi ya, di mana pos terbesar ada investasi pada saham dan aset tidak lancar lainnya. Sekarang kita lihat mengenai dua pos ini ya. Yang pertama investasi pada saham. Nah, investasi pada saham ini Dewa berinvestasi pada saham-saham ini seperti Pendopo Coal Limited, Indah Alam Raya dan sebagainya dengan kepemilikan yang minoritas alias bukan sebagai pemegang pengendali. Nilai investasinya sebenarnya kecil ya, kecil, dan di akhir tahun ada penyesuaian nilai wajar investasi sebesar 64,6 juta dolar ya. Jadi di sini ada ibaratnya kenaikan nilai wajar dari saham-saham yang dimiliki oleh Dewa, sehingga membuat asetnya ya, terutama investasi pada saham ini naik signifikan ya. Nah, kalau kita lihat, kalau misalkan kita lihat ini adalah perusahaan-perusahaan batubara, maka di tahun 2023 ini seharusnya investasi pada sahamnya ini akan mengecil ya. Kenapa? Karena ya nilai wajarnya disesuaikan lagi ya dengan kondisi batubara saat ini. Kemudian pos yang menurut saya perlu diamati selanjutnya adalah aset tidak lancar lainnya, di mana di sini ada uang muka investasi sebesar 60,1 juta dolar. Ini yang menurut saya perlu kita pertanyakan juga ya, kenapa dalam 2 tahun ya, ini kita bandingkan posisi Desember 2021, angkanya sama. Saya belum mengecek di posisi tahun 2020 dan sebelumnya apakah angkanya sama atau tidak, tapi menurut saya ini juga harus diwaspadai. Kenapa? 2 tahun ini masih menjadi uang muka gitu. Nah, apakah uang muka investasinya ini benar-benar menjadi investasi atau tidak? Nah, ini yang perlu kita dalami lagi ya. Kemudian di sisi liabilitasnya ada hal yang juga perlu kita cermati, yaitu utang usaha pihak ketiga. Ya, nah, di sini utang usaha pihak ketiga kita lihat bahwa perusahaan menunggak untuk membayar utang usahanya yang yang terlambatnya sudah lebih dari 3 bulan, yaitu sebesar 45,5 juta dolar ya. Jadi ini kebalikan dengan piutangnya. Kalau piutangnya mayoritas belum jatuh tempo, tapi kalau utangnya ini mayoritas itu sudah telat ya, dan telatnya lebih dari 3 bulan. Nah, ini lebih dari 91 hari keterangannya. Nah, kita tidak tahu yang sebenarnya hutangnya berapa lama ya, bisa ya mungkin 180 hari atau mungkin 200 hari. Ya bisa jadi seperti itu ya, tapi intinya adalah Dewa masih meninggalkan utang usaha yang cukup besar. Oke, sekarang kita langsung masuk ke laporan laba ruginya, yang dimana kalau kita melihat secara kinerja untuk tahun 2022 sebenarnya dari sisi pendapatan bagus ya, yang dimana pendapatannya naik 26% dari 322 juta dolar menjadi 406 juta dolar ya. Tetapi laba brutonya justru menurun signifikan hampir 100%.
Kemudian di sisi lain ya laba bersihnya pun juga menurun ya dari $1 juta ya laba yang dihasilkan Dewa di tahun 2021 malah justru menjadi rugi ya rugi $16,7 juta. Padahal ya tahun 2022 harusnya menjadi pestanya emiten batubara. Ada hal yang perlu kita cermati sebenarnya ya di beban pokok pendapatan maupun di sisi lain adalah ini ya lain-lain. Mengenai beban pokok pendapatan, hal yang wajar sebenarnya ya di tahun 2022 kemarin karena memang biaya distribusi, biaya BBM, biaya energi ya semuanya naik ya. Jadi hal yang wajar ketika beban pokok pendapatannya naik. Tapi juga hal yang tidak wajar kenapa beban pokok pendapatannya hampir sama dengan pendapatannya ya. Ini yang juga perlu didalami lagi. Di sisi lain ini juga ada kerugian ya, kerugian lain-lain itu yaitu sebesar $744.000. Yang dimana ini naik cukup besar ya, naik 100%, tapi tidak ada keterangannya ya. Nah, sekarang kita lihat kinerja dalam jangka panjangnya yang dimana kita bandingkan antara pendapatan dan laba bersih ya, ketemu net profit margin. Nah, pendapatan dari Dewa sendiri menurut saya cukup bagus, di mana pendapatannya cukup oke ya, cukup oke sebanyak $344 juta dan tahun 2022 kemarin mencapai $400 juta, di mana ini adalah pendapatan all time high-nya. Tapi kejadian di bottom line-nya atau di laba bersihnya justru berkebalikan ya, di mana laba bersihnya ini bahkan di tahun 2022 masih minus ya, alias rugi sekitar tadi $17 juta kalau kita bulatkan. Padahal kalau kita bicara mengenai emiten-emiten yang kemarin memanfaatkan cuannya atau tingginya harga batubara itu semua pada cuan. Ya, semua pada cuan, bahkan kalau kita bicara mengenai net profit margin seperti katakanlah ITMG atau Adaro, di saat harga batubara sedang rendah-rendahnya, dua emiten tersebut Adaro maupun ITMG mampu mencetak net profit margin sekitar 10-15% ya. Dan ketika tahun 2022 kemarin ketika harga batubara sedang tinggi-tingginya, dua emiten tadi mampu mencetak net profit margin sekitar 30%. Nah, ini berbeda dengan Dewa, di mana kita bandingkan net profit marginnya bisa dikatakan tidak ada 1%. Ya, jadi perusahaan ini bisa dikatakan sangat-sangat tidak efisien. Ya, bahkan saat boomingnya batubara justru perusahaan melakukan pembukuan rugi. Nah, jika kita melihat analisa yang singkat tersebut, sebenarnya Dewa ini punya resiko yang sangat-sangat besar. Ya, sangat-sangat besar, dan ternyata Pak Antoni Salim justru senang dengan Dewa ini dan dikabarkan beliau masuk ya. Kita tidak tahu beliau masuk beneran masuk atau tidak dan di harga berapa masih belum tahu. Tapi intinya kalau misalkan kita cari yang bisa melindungi modal kita, ya lebih baik kita cari perusahaan-perusahaan yang lebih sehat atau lebih bagus ya dibandingkan Dewa ini. Oke, itu sekilas review saya mengenai saham Dewa dengan Pak Antoni Salim. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.